Tiba-tiba saya bertemu dengan anak seorang mantan gubernur Bank Indonesia yang mantan Menteri Perdagangan. Dia datang Datang ke daerah Iya. yang banyak pemulungnya. banyak kemudian dia masuk ke gang ditemenin sopirnya aja dan bilang, cemen amat tuh sama anak gue begitu. Gimana saya nggak kepukul melihat semua fenomena ini misalnya. Tapi saya bahagia karena dia pergi sesuai maunya dia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Kang Maman Suherman di sini. Well, sebelum lanjut, gue pengen kasih tahu aja dulu kalau misalnya kalian ngerasa terinspirasi dari obrolan-obrolan gue sama Kang Maman bisa membawa kedamaian dan mungkin bisa memberikan kalian perspektif baru dalam menghadapi masalah dalam hidup ini. Jangan lupa untuk share video ini ke orang yang kalian sayang. Well, sekarang ini kita udah sampai di part 4, berarti udah ada part 1 sampai part 4 ya, udah ada 4 part sebelumnya. Kalau misalnya kalian suka sama konten-kontennya kita, jangan lupa untuk klik subscribe. Karena setelah kita cek di analytics, well hanya 30% dari kalian yang udah klik subscribe. Dan menjadikan ini sebagai kebiasaan kalian. Makanya kalau bisa dan kalau misalnya kalian pengen support kita, untuk kita memberikan kualitas yang lebih baik lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe because it is such a great support for us. Thank you so much ya guys for your support. Kang Maman, apakah momen terendah dalam hidup Kang Maman adalah kehilangan ibunda di tahun 2020? Ya, Ya. 12 Mei ibu mertua saya berpulang. Ini orang yang sangat luar biasa. Ibu mertua saya itu orang yang membuat saya mau dan berani menikah keluarga dengan, kalau bahasa duniawinya, kasta kami beda banget. Kok bisa gitu? Maksudnya saya gak ngerti tuh. Masih ada kasta ya kalau misalnya di... Nggak ada kasta. Di dalam rumah tangga nggak ada kasta kan. Oke. Tapi ibu saya orang Makassar yang waktu nikah bilang cari orang yang sederajat dengan kamu. Bukan orang kaya juga supaya kamu tetap bisa menjadi bapak rumah tangga. Oke. Pemikiran orang lama nih. Oke. Tiba-tiba saya bertemu dengan anak seorang mantan gubernur Bank Indonesia yang mantan Menteri Perdagangan. Yang saya tidak tahu karena penampilannya sederhana. Right. Saya tidak tahu sama sekali dia itu, hanya karena satu kampus gitu kan. Tapi kenapa saya tetap maju? Karena ibunya yang begitu baik, begitu memanusiawikan saya. Wow. Saya pernah sampai mau putus dan sakit. Ini mungkin istri saya pun bahkan gak tahu cerita ini. Saya putus aja lah karena saya menjaga perasaan ibu saya. Orang Makassar yang tegak sirinya, harga dirinya jangan dihina gitu kan. Lu mau nanti dihina punya pasangan yang dari keluarga kaya gitu. Sehingga saya mau putus, saya sakit. Saya tinggal di perkampungan banyak pemulung di depan Rawamangun UI yang waktu itu. Tiba-tiba ada orang datang bawa rantangan makanan dan itu calon ibu mertua saya. What? Istri menteri loh. Dia datang Datang ke daerah Iya. yang banyak pemulungnya. Banyak kemudian dia masuk ke gang ditemenin sopirnya aja dan bilang, cemen amat tuh sama anak gue begitu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Itu ibu yang gue anggap ibu kemudian di muka bumi ini. Yang tidak pernah bertanya ketika saya melamar anaknya berapa gajimu. Tidak pernah bertanya tentang siapa sih bapakmu, siapa ibumu. Enggak. Dia memanusiakan saya betul. Memanusiawikan saya betul. Ketika akhirnya saya melamar pemake up dia, perias dia. Yang juga menangani merias ibu saya dan saudara-saudara saya yang datang dari kampung halaman. Gimana saya gak menghormati dia. Ya. Kalau saya muncul di televisi dia telepon dan ketemu. Cie muncul di televisi nih ya. Gitu. Cie bukunya bagus. Dia yang bangga. Wow. Dengan jauh banget kan kita dunianya nih. Ya. Ketemu bapak yang almarhum juga Pak Rahmat Saleh. Sama juga. Tidak pernah mempertanyakan soal itu. Bahkan ketika saya datang ke rumahnya dan ada dari kampung beliau. Menggunakan bahasa daerahnya dia marah. Ada Herman di sini. Jangan pakai bahasa daerahmu, nanti seolah-olah kita menceritakan dia dan lain sebagainya. Ngajarin betul tentang kebersamaan dan lain sebagainya. Respect banget. Sehingga saya mengambil keputusan berani mau menikah dan lain sebagainya. Karena melihat dua orang ini. Jadi saya terpukul betul waktu 12 Mei. Ibu yang selalu menyambut saya dengan seperti anaknya sendiri itu luar biasa. Saya kepukul 12 Mei. 12 Juni saya dapat cucu dari anak saya. Bukan 12 Juni, 13
14 Juni, hari lahirnya Pak Jokowi itu di bulan Juni kemarin. Lupa saya tanggal berapa. Lalu kemudian 12 Juli tiba-tiba ibu wafat kan. Dalam keadaan tidak ada sakitnya sama sekali. Kami nggak tahu sakit. Dia masih berkumpul dengan cucu-cucu di Sumedang kok. Tiba-tiba dia cuma bilang saya mau sholat, masuk ke kamar, dia sholat maghrib, didatangin sama cucu, diketok pintu, dia udah pulang gitu. Tapi dia mungkin ketika saya terpukul betul, teman-teman bilang ya Tuhan lebih sayang sama dia. Jadi ikhlaskan man. Dan saya makin ikhlas ketika saya membuka lemarinya. Baju-bajunya habis. Dia udah bagi-bagi ke orang. Dan dia bagi-bagi di tempat lapangan tenis dan bilang, nanti kalau saya sudah meninggal dan masih ada baju ini ditanya sama Tuhan tanggung jawabnya gimana. Jadi lebih bagus saya bagi-bagi. Itu teman-temannya baru cerita 3-4 hari setelah ibu saya wafat. Yang saya buka sudah kosong, semua pembayaran listrik dan semuanya rapi semua, termasuk wasiat untuk ini rumah nanti bagi dengan adik, nggak meninggalkan apa-apa. Sesuai janjinya, mudah-mudahan kalau saya meninggal semua anak-anak saya berkumpul dengan bahagia, tidak merasa jijik memandikan ibunya dengan kotoran di tubuhnya dan betul-betul memang bersih misalnya. Lalu ketika saya buka, apa yang buat saya kemudian merasa saya nggak boleh bersih terlalu lama. Kalaupun saya bersih harus isi dengan kebaikan. Di dalam lemari ibu saya itu masih ada kaleng-kaleng makanan yang saya kirimkan. Dan dia orang yang selalu kalau saya kirimkan uang untuk beli anggur dan lain sebagainya. Bayangin anggur dan lain sebagainya. Murah kan 1 kilo berapa sih sebenarnya. Itu dia taruh di dalam lemarinya dan dia bilang orang lain gak boleh makan kecuali saya izinkan karena ini pemberian anak saya di Jakarta. Dan itu masih ada di lemari ketika ibu saya berpulang. Gimana saya gak kepukul melihat semua fenomena ini misalnya. Tapi saya bahagia karena dia pergi sesuai maunya dia gitu loh. Gak ada rasa sakit, gak ada macam-macamnya itu. Pas lagi sholat lagi. Habis sholat tertidur lalu kemudian dia pergi dengan tenang. Wow. Dan buat saya sesempurna-sempurnanya orang pergi dia tahu kapan dia akan pergi kan. Yeah. Dan dia udah meninggalkan. Itu yang gak mungkin. Makanya itu yang saya selalu abadikan dalam buku bahwa ibu saya gak pernah pergi. Ibu saya selalu ada. Buktinya bukunya tiba-tiba menghasilkan rezeki ya. Apapun yang saya lakukan saya dapat. Ketika saya bayar apapun, bayar pajak, mendapatkan apapun. Demi Tuhan, demi Allah saya bersyukur. Selalu ada senyum ibu yang muncul di wajah saya misalnya. Sehingga kemarin ketika saya kebetulan ada acara di Sumedang, yang pertama harus saya kunjungi adalah makam ibu dan lain sebagainya. Yang saya lihat cuma ibu yang seperti yang biasa, yang selalu tersenyum kalau saya datang, gitu. Yang selalu memeluk kalau saya datang dan Mak pindah dong ke Jakarta sama saya. Gak, bapak kamu kan di Sumedang, misalnya kayak gitu. Ketika pandemi saya kirim uang, dia langsung telepon saya. Kamu kan butuh, kenapa kirim ke ibu? Itu berapa bulan sebelum dia wafat. Saya masih punya kok uang bulanan, masih ada gaji dari bapak kamu pensiunan. Kamu kan pasti lebih butuh misalnya. Dan ketika saya bilang enggak itu untuk mama, saya tahu dia bagi lagi untuk adik-adik saya yang punya kebutuhan misalnya. Iya. Ketika saya marah, pernah saya marah, saya kan kasih untuk mama. Ya, tapi kan yang saya kasih anak saya juga, adik kamu juga misalnya. Kalimat-kalimat ini yang selalu muncul. Yeah. Dan entah kenapa saya seperti, mungkin aneh. Saya menganggap tiap hari adalah ruang-ruang dialog saya dengan ibu. Masih sampai hari ini? Masih sampai hari ini. Sehingga saya masih tahu kalau ibu saya sholat itu surat yang paling dia suka baca apa, sehingga itu yang saya ulang. Jadi selain saya berusaha untuk menghadirkan Tuhan, saya berusaha tetap untuk menghadirkan ibu. Yang kalau saya sholat, selesai sholat, mimpin sholat dengan ibu, dia selalu nangis cuman bilang, telapak kaki kamu seperti telapak kaki bapak kamu misal. Itu yang gak akan mungkin mungkin saya lupakan. Termasuk ibunya ibu saya. Ibunya ibu saya, nenek saya itu juga yang menanamkan nilai ketuhanan. Ibunya ibu saya itu buta huruf. Buta huruf, tidak bisa baca. Lagi-lagi pedagang kecil penjual rokok dan minuman di dekat rumah di Makassar itu. Yang tapi punya kebiasaan yang aneh dan buat saya ajaib. Setiap mendengar azan itu langsung lari. Dan menutup warungnya. Ada orang belanja pun ditinggalin. Pergi. Dia pergi aja, sholat aja. Wow. Pulang bolak-balik. Saya yang kecil bertanya kan.
Nek kok gitu, kan kita butuh duit. Hmm. Orang lagi belanja, begitu azan pergi. Nah, saya kan buta huruf. Hmm. Kalau saya sholatnya telat 1 rakaat aja, saya harus baca apa? Kalau saya jadi makmum kan saya tinggal ikutin imam. Hmm. Imam selesai, Udah selesai. Al-Fatihah saya amin. Ya. Assalamualaikum saya ikut gitu kan. Jadi saya harus melakukan ini terus menerus. Sampai satu hari dia cuma bilang, kan kamu sudah ngerti sholat kan ya? Ajarin saya sholat dong. Wow. Saya ajarin lah sholat. Ayat-ayat pendek. Hmm. Begitu dia bisa baca, dia begitu azan dia tutup warung. Tapi dia gak ke masjid. Hmm. Dia taruh saya di dalam, dia bilang saya mau sholat di sini, kamu dengerin ya udah benar atau enggak. Udah benar atau enggak. Wow. Begitu saya bilang udah benar bacaannya semuanya, dia memeluk saya dan dia bilang, nenek udah siap. Saya nggak ngerti apa-apa. Dia cuma memeluk, nenek udah siap. Nggak sebulan kemudian ibu saya naik motor pulang dari rumah sakit dan bilang, nenekmu stadium 4 kanker kandungan. Tidak lama lagi meninggal. Gitu loh. Kami semua nangis dan sebagainya. Dan saya kan anak cucu pertama. Jadi saya selalu tidur dengan nenek dalam pelukan nenek. Ketika saya nanya soal itu, nenek saya cuma bilang, kan kamu udah ngajarin nenek sholat. Nenek udah bilang siap, gak usah nangis ya nak. Satu malam, saya merasakan, rumah saya gak jauh dari Pantai Losari. Saya merasakan tiba-tiba kok air Pantai Losari itu seperti masuk ke dalam rumah, seperti banjir kan. Ketika saya bangun bukan air, tapi semua pori-pori ini dari nenek saya udah keluar darah. Menempel di saya dalam pelukannya. Dan saya mau teriak nangis. Nenek saya cuma bilang apa? Bacakan aja la ilaha illallah. Kan nenek udah bilang nenek siap. Jadi saya melihat kematian nenek saya. Saya dalam pelukannya. Dan dia bilang saya sudah siap. Yang penting kan nenek sudah siap. Nenek sudah siap. Dua perempuan inilah yang selalu menginspirasi saya. Ibu saya sama nenek saya yang indahnya ya orang siap ya. Dan saya berbahagia betul melihat kematian nenek dan kepergian ibu saya itu dengan cara yang seperti yang dia inginkan. Dan dia siap. Sayanya yang gak siap. Sayanya yang gak siap. Tapi cara saya untuk tetap merasa tidak siap adalah saya menghadirkan aja terus kenangan-kenangan baik tentang itu. Beruntung Tuhan kasih kemampuan saya menulis. Ya. Sehingga saya bisa mengabadikan itu dan beruntung saya diundang di tempat ini, saya menceritakan ini lagi. Mudah-mudahan ini jadi butiran kebaikan buat ibu nenek saya di sana yang dia boleh meninggal tapi pahalanya tetap berjalan buat dia dalam keyakinan kami di Islam kan. Semua orang boleh wafat tapi ada yang tidak putus kan. Ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan sedekah jariahnya itu kan. Sedekah jariah itu kan bisa ilmu, bisa pengalaman hidup, bisa cerita yang bisa terus memberkati orang menerus juga. mengalir dan kalau itu jadi contoh dan orang melakukannya, Betul. semoga tetap berbuah buat kedua orang ini. Tapi saya ngerasa ya orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tahu kapan akan dipanggil sama Tuhan. Itu Gak tahu dia. kenapa ya, saya ngerasain itu karena ini bukan cerita yang unik gitu. Ini cerita yang udah saya sering dengar juga tentang beberapa orang yang mempunyai kebiasaan yang begitu dekatnya, begitu intimnya sama Tuhan. Sehingga ya itu kayak kata almarhum nenek juga, ya aku udah siap. Atau seperti ibu juga yang kayaknya udah ngebagi-bagiin baju dan lain-lain gitu. Iya, sudah bikin pesta di tempat latihan tenis yang bikin farewell party, bikin coto Makassar kesukaan dia yang anak pun gak boleh nyentuh. Dia bilang ini untuk teman-teman di kayak pesta perpisahan. Coba. Iya. Dan itu diceritakan setelah ibu wafat semuanya. Kita baru tahu oh sesuai dengan keinginan ibu. Tapi ya bahagia banget ya bisa seperti itu ya. Iya. Dan kayak saya jujur mau sih meninggalkan dunia ini seperti itu gitu. Dan untuk saya bisa seperti itu ya saya membangun hubungan intim dengan Tuhan sedekat itu mulai dari sekarang sih. Ya. Dan ajaran ibu saya, cara membangun hubungan intim dengan Tuhan adalah kasihi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Itu yang diajarkan. Kalau kamu kasihi sama, seperti halnya kamu baik sama anak-anaknya orang, ibunya pasti baik. Ini penciptanya loh. Ya. Kalau kamu baik pada ciptaannya, pasti penciptanya bahagia dan penciptanya suka. Wow. Ya. Makna zakat, makna sedekah, makna pemberian itu kan seperti itu. Jadi jangan bermatematika dengan Tuhan, dengan matematika kamu misalnya. Daniel dengan keyakinannya. Dan kalau kamu gak yakin itu benar, ngapain diyakini? Ngapain dianut kan? Mau sholat? Iya bu, wudhu nak. Ini sajadah, ini sarungnya. Sholat. Begitu assalamualaikum kiri kanan saya lihat ke atas, salim.
metik lah. Mau metik, mau masuk, orangnya keluar. Ini ibu teriak, mati saya.